Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, pada video kali ini akan berbagi tentang jalan menuju marifat dengan memahami cara membuka ainul basiro atau mata batin. Tentu saja jika kita ingin bermarifat atau mengenal Allah, yang pertama ya harus membersihkan hati kita ataupun qalbu kita dari segala kotoran-kotoran batin seperti hasud, riya, ujub, takabur, congkak, apalagi sirik. Nah, itu adalah salah satu hijab. Maka sehebat apapun ibadah kita akan pernah mengenal dan menyaksikan Allah yang sebenarnya. Dan ainul basiroh atau mata batin inilah salah satu yang bisa menyaksikan wujud diri Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sahabat yang beriman, dengan cara berzikir, tapi zikir yang bagaimana? Sudah jelas. Zikir napas yang mengikuti keluar masuk napas serta diiringi asmaul Allah. Karena zikir napaslah salah satu sarana untuk berjalan menuju alam rohani. Zikir napas ini mengikuti keluar masuk napas. Ketika napas masuk diiringi dengan asmahu, napas keluar diiringi dengan asma Allah. Maka dengan istilah bahasa mendekat berserah. Mendekat berserah. Hu Allah, hu Allah. Dengan kehendak Allah, maka dengan sarana zikir napas, masuklah menuju perjalanan alam rohani. Jika kita sering mendawamkannya, sering istiqomah, mengamalkan zikir napas, insya Allah, Allah juga yang akan membersihkan qalbu kita. Maka disitulah ainul basiro akan terbuka, sehingga menyaksikan wujud diri kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sisaimu, yang tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Akan tetapi dengan perjalanan rohani yang dilandasi dengan zikir napas wa Allah, maka akan terbuka dan akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman, jika kita sudah meleburkan diri, yaitu tidak ada keakuan diri ataupun ego diri, maka disitulah mata batin akan terbuka. Jelas terang benderang, tidak akan tertipu lagi. Karena aku yakin, yaitu keyakinan yang hakiki, tidak ada keraguan jika kita sudah mengalaminya sendiri di dalam perjalanan rohani. Karena perjalanan rohani itu dibimbing langsung, diperjalankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya kita harus membersihkan qalbu kita dari kotoran-kotoran batin. Karena kotoran-kotoran batin inilah yang menghijab kita untuk menyaksikan Allah yang batin dan Allah yang zahir. Awalahu wal akhiru. Tiada awal, tiada akhir, di luar dan di dalam, diliputi
oleh Jatullah. Karena kita ini manusia, batang tubuh yang kosong. Hidup karena dihidupkan, karena Allah telah meniupkan sebagian ruhnya. Untuk menyadari dan menyaksikan siapa sebenarnya yang menghidupkan kita, yaitu Allah. Maka dengan belajar zikir nafas Allah, menyadari keluar masuk nafas, dan menyadari yang memberikan nafas, yaitu Allah, maka sebutlah oleh kita di dalam batin kita ketika mengamalkan zikir nafas. Nafas masukku, nafas keluar Allah, Allah, Allah. Maka akan terasa dan akan merasakan ketenangan batin. Itulah rasa sejati, ini rasa, karena manusia tidak bisa merasa dan manusia tidak punya rasa. Hakikatnya Allah juga yang menciptakan rasa itu. Maka sadari dengan kesadaran tertinggi dan puncak kesadaran, yaitu Ahad, Esa Tunggal, sadar Allah. Sahabat yang beriman, marilah kita sama-sama menanamkan kesadaran ketika Ainul Basiro atau mata batin kita sudah terbuka, hati kita sudah bersih dari segala kotoran yang menghijab kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan membimbing selalu di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu berbuat kebaikan. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim, belas asih dan kasih sayang Allah yang meluas untuk berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Sahabat yang beriman, maka disinilah kita jangan pernah bosan untuk selalu mendekat kepada Allah. Jangan sampai sia-sia ibadah kita kepada Allah itu tidak sampai dan tidak diterima oleh Allah, karena ibadah kita masih tercampuri oleh hawa nafsu, oleh ego diri, karena tidak tertanam kesadaran kepada Allah, sehingga selalu berharap dan mengharap. Padahal tujuan ibadah kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terbukanya Ainul Basiro, maka Aqul Basiro menyatakan yakin dan percaya apa yang dipersaksikan di dalam perjalanan rohani itu, yang tidak bisa dikatakan dan tidak bisa diumpamakan, itulah yang harus kita nyatakan oleh diri kita masing-masing. Karena itulah penyaksian yang sebenarnya. Sahabat yang beriman, cukup sekian apa yang disampaikan saat ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.